Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Teori Administrasi Publik, Ibu Dian Anggraini SIP MSI, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Velia Seviandra dengan NIM 07011282530128 dari Prodi Administrasi Publik kelas E5 Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan paradigma dalam administrasi negara atau administrasi publik. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paradigma dalam administrasi publik. Paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan oleh para ilmuwan dan praktisi untuk memahami bagaimana pemerintahan dijalankan dan juga bagaimana pelayanan publik diberikan kepada masyarakat. Paradigma ini sangat penting karena mempengaruhi bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan, serta bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat dibentuk. Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma administrasi publik juga mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi, serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi sistem pemerintahan. Nah, dalam perkembangannya, para ahli administrasi publik mengidentifikasi 8 paradigma utama yang menggambarkan evolusi pemikiran dalam bidang administrasi publik. Setiap paradigma muncul pada periode tertentu dan memiliki karakteristik serta fokus kajian yang berbeda. Paradigma yang pertama dikenal dengan istilah politik administration dichotomy atau pemisahan antara politik dan juga administrasi. Paradigma ini berkembang pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1900 hingga 1926. Paradigma ini dipelopori oleh tokoh seperti Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, dan juga Leonard Dewey. Woodrow Wilson dalam tulisannya yang berjudul The Study of Administration menjelaskan bahwa administrasi publik perlu dipelajari secara ilmiah agar pemerintahan dapat berjalan secara lebih efisien dan profesional. Inti dari paradigma ini adalah adanya pemisahan antara fungsi politik dan fungsi administrasi. Politik dipandang sebagai proses pembuat kebijakan yang dilakukan oleh para pejabat politik seperti presiden, menteri, dan juga anggota legislatif. Sementara itu, administrasi dipahami sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh aparatur birokrasi. Melalui pemisahan ini, diharapkan birokrasi dapat bekerja secara profesional, netral, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Aparatur pemerintah diharapkan fokus pada pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik secara objektif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara politik dan administrasi tidak selalu dapat dilakukan secara mutlak. Banyak keputusan administratif yang tetap memiliki unsur politik di dalamnya. Paradigma kedua dikenal sebagai Principle of Administration dan berkembang pada periode sekitar tahun 1926 hingga 1937. Pada paradigma ini, para ilmuwan administrasi publik berusaha menemukan prinsip-prinsip universal dalam administrasi yang dapat diterapkan dalam berbagai organisasi. Tokoh-tokoh penting dalam paradigma ini antara lain Tyler, Henry Fayol, Willoughby, serta Gulick dan Urwig. Tyler memperkenalkan konsep scientific management, yaitu pendekatan manajemen yang menekankan efisiensi kerja melalui pembagian tugas yang jelas dan penggunaan metode kerja yang sistematis. Sementara itu, Gulick dan Urwig memperkenalkan konsep post-the-clock, yang merupakan singkatan dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Konsep ini menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus dilakukan dalam kegiatan administrasi. Paradigma ini sangat menekankan pentingnya efisiensi, rasionalitas, serta struktur organisasi yang jelas. Namun, paradigma ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu mekanis dan kurang memperhatikan aspek perilaku manusia dalam organisasi. Selanjutnya, paradigma ketiga berkembang pada tahun periode sekitar tahun 1950 hingga 1970 dan melihat administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam paradigma ini adalah Herbert Simon. Ia mengkritik konsep prinsip-prinsip administrasi yang dianggap universal.
Menurut Herbert Simon, banyak prinsip administrasi yang sebenarnya tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ia menyebutnya sebagai proverb of administration, yaitu pernyataan yang terdengar benar tetapi seringkali saling bertentangan. Simon kemudian memperkenalkan konsep administrative behavior yang menekankan pentingnya memahami perilaku manusia dalam organisasi, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga memperkenalkan konsep bounded rationality, yaitu gagasan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam berpikir dan memproses informasi, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu sepenuhnya rasional. Paradigma keempat, memandang administrasi publik dari perspektif manajemen. Dalam paradigma ini, administrasi publik tidak hanya dilihat sebagai bagian dari ilmu politik, tetapi juga sebagai kegiatan manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan sumber daya. Tokoh-tokoh penting dalam paradigma ini antara lain James G. March, Herbert Simon, dan Richard Shire. Paradigma ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dalam organisasi pemerintah, seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengukuran kinerja organisasi. Tujuan utamanya adalah agar organisasi publik dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, paradigma kelima berkembang pada periode sekitar tahun 1970 hingga 1990. Pada paradigma ini, administrasi publik mulai dipandang sebagai disiplin ilmu yang mandiri, yang memiliki karakteristik dan fokus kajian tersendiri. Tokoh-tokoh penting dalam paradigma ini antara lain Nicholas Henry, Vincent Ostrom, James Buchanan, Mansur Olson, dan George Tulloch. Dalam paradigma ini mulai berkembang pendekatan ekonomi dalam analisis administrasi publik, khususnya melalui teori public choice. Teori ini menjelaskan bahwa pejabat publik juga memiliki kepentingan dan motivasi pribadi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga perilaku birokrasi tidak selalu sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan publik. Pendekatan ini membantu menjelaskan berbagai fenomena dalam birokrasi seperti inefisiensi, konflik kepentingan, dan perilaku organisasi dalam sektor publik. Paradigma keenam dikenal sebagai New Public Administration yang berkembang pada tahun 1970-an. Paradigma ini muncul sebagai respon terhadap berbagai permasalahan sosial seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Tokoh penting dalam paradigma ini adalah H. George Frederickson. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik tidak hanya harus efisien, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial atau social equity. Artinya pemerintah harus memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan. Lalu paradigma ketujuh adalah paradigma governance yang berkembang sejak tahun 1990-an. Paradigma ini menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga melibatkan berbagai aktor lain seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas masyarakat. Dalam paradigma ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang mengendalikan seluruh proses pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam jaringan kerjasama antara berbagai pihak. Konsep governance juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kerjasama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma ke-8 merupakan paradigma yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Paradigma ini dikenal sebagai digital governance atau e-governance. Paradigma ini menekankan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Contoh penerapan digital governance dapat kita lihat pada berbagai layanan pemerintah berbasis digital, seperti sistem e-government, layanan administrasi online, serta penggunaan aplikasi digital dalam pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengembangkan konsep sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi pelayanan publik melalui teknologi digital. Contoh lainnya adalah layanan administrasi kependudukan secara online, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, serta berbagai aplikasi pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet. Jika kita melihat perkembangan paradigma administrasi publik secara keseluruhan, kita dapat melihat adanya perubahan yang cukup signifikan dalam cara pandang terhadap peran pemerintah
pemerintah. Pada paradigma Old Public Administration, pemerintah lebih berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur birokrasi. Struktur organisasi bersifat hierarkis dan sangat menekankan stabilitas serta kepastian hukum. Kemudian muncul paradigma New Public Management yang mulai menekankan efisiensi, efektivitas, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam organisasi pemerintah. Dalam paradigma ini, pemerintah dipandang sebagai manajer yang harus mampu mengelola pelayanan publik secara profesional dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, berkembang paradigma New Public Service yang menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam paradigma ini, pemerintah dipandang sebagai pelayan masyarakat yang harus mendengarkan aspirasi warga dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pada perkembangan yang lebih mutakhir, muncul paradigma digital governance yang menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa administrasi publik terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Sebagai kesimpulan, paradigma administrasi publik terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Setiap paradigma muncul untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat pada masa tertentu. Tidak ada paradigma yang sepenuhnya sempurna, karena masing-masing paradigma memiliki kelebihan dan keterbatasannya. Namun secara umum, perkembangan administrasi publik saat ini mengarah pada integrasi berbagai nilai penting seperti efisiensi, partisipasi masyarakat, transparansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan administrasi publik dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, responsif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.